Pernah kepikiran nggak soal dunia tak kasat mata yang jadi penopang semua aktivitas online kita? Mulai dari streaming film, ikut rapat online, sampai main game, semuanya itu bergantung sama jaringan komputer yang super rumit. Nah, dalam beberapa menit ini, kita bakal ngintip arena pengujian rahasia yang bikin dunia digital kita tetap aman dan lancar. Simulasi jaringan. Dunia digital yang kita rasa kuat banget ini, ternyata sebenarnya cukup rapuh loh. Mari kita lihat alasannya. Coba bayangin sebentar. Cuma karena satu salah ketik pas konfigurasi, atau satu baris kode yang keliru, dampaknya bisa melumpuhkan segalanya. Ini bukan adegan film fiksi ilmiah ya. Justru inilah yang sering jadi penyebab kenapa media sosial favorit kita tiba-tiba down, atau kenapa sistem perbankan bisa lumpuh total. Taruhannya tinggi banget. Dan konsekuensinya itu nyata banget. Kegagalan jaringan itu bukan cuma soal koneksi internet yang jadi lemot, tapi ini artinya kerugian finansial yang gede, pintu terbuka buat serangan siber, kekacauan di mana-mana, dan yang paling parah, kepercayaan pelanggan bisa hancur. Terus gimana caranya kita mencegah bencana kayak gini? Nah, jawabannya adalah dengan menciptakan sesuatu yang disebut kembaran digital. Inilah kekuatan dari simulasi. Simpelnya gini, simulasi jaringan itu proses bikin replika virtual dari sebuah jaringan yang asli. Ini keren banget, karena kita jadi bisa bebas bereksperimen, ngetes, bahkan sengaja ngerusakin jaringan virtual ini tanpa ada akibat apapun di dunia nyata. Saya suka banget analogi ini karena pas banget. Persis kayak seorang pilot yang latihan mendaratkan pesawat di tengah badai lewat simulator, seorang insinyur jaringan juga bisa melatih cara menghadapi serangan cyber atau menguji coba update sistem besar-besaran di lingkungan virtual yang aman. Benar-benar latihan tanpa resiko. Jadi keunggulan utamanya apa? Yaitu tadi, kita bisa berlatih dan mencoba segala hal tanpa takut ada kerusakan permanen. Yuk kita gali lebih dalam. Jadi, ini dia poin-poin pentingnya. Perusahaan-perusahaan itu pakai simulasi karena beberapa alasan utama. Mereka bisa ngetes konfigurasi baru dulu sebelum dipasang beneran, jadi bisa ngecegah kesalahan fatal. Mereka juga bisa, secara proaktif, menemukan titik-titik lemah dalam desain jaringan mereka. Terus mereka bisa melatih tim IT buat siap menghadapi berbagai skenario krisis. Dan terakhir, mereka bisa mengoptimalkan kinerja biar nggak ada lagi tuh yang namanya bottleneck atau macet. Nah, ini contoh nyata biar kita lebih kebayang. Apa yang Anda lihat di layar ini adalah model jaringan virtual untuk sebuah sekolah di Tuban. Tiap titik, tiap garis, itu mewakili perangkat dan koneksi sungguhan. Tapi ini bukan sekedar diagram loh, ini adalah model yang berfungsi, di mana data bisa dikirim dan dianalisis. Semuanya terjadi di dalam perangkat lunak. Ngomong-ngomong, alat yang dipakai di contoh tadi itu namanya Cisco Packet Tracer. Ini salah satu simulator paling populer. Anggap aja, ini semacam kanvas digital buat kita merancang dan menguji jaringan yang rumit, tanpa perlu beli satupun perangkat keras yang harganya mahal. Tapi tentu saja, ya seperti teknologi lainnya, simulasi ini bukan solusi ajaib. Penting banget buat kita paham apa aja keterbatasannya, supaya kita bisa pakai dengan bijak. Di satu sisi, simulasi itu menjanjikan eksperimen bebas risiko dan pelatihan yang hemat biaya. Tapi kita harus ingat batasannya. Simulasi itu nggak bisa 100% menggantikan pengujian di dunia nyata. Kalau modelnya terlalu rumit, bisa aja ada kesalahan. Dan proses pembuatannya sendiri kadang bisa mahal dan makan waktu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, masa depan simulasi. Karena ini bukan lagi cuma soal bereaksi terhadap masalah, tapi soal memprediksi masalah itu dengan bantuan kecerdasan buatan. Salah satu masalah terbesar dalam jaringan itu namanya kemacetan. Beneran, ini persis kayak macet di jalan raya pas jam pulang kantor. Kalau terlalu banyak data yang mau lewat di satu jalur yang sama, semuanya jadi melambat, kecepatan menurun drastis, dan bahkan sebagian data bisa hilang di tengah jalan. Nah, disinilah kecerdasan buatan atau AI masuk dan mengubah total permainannya. Jadi, alih-alih cuma mensimulasikan apa yang mungkin terjadi, AI bisa menganalisis data jaringan yang ada sekarang untuk memprediksi kemacetan sebelum itu benar-benar kejadian. Caranya canggih banget. Algoritma machine learning, kayak misalnya random forest, itu dilatih pakai data lalu lintas jaringan yang jumlahnya masif. Algoritma ini belajar untuk ngenalin pola-pola kecil, kondisi-kondisi spesifik yang biasanya jadi pertanda bakal ada kemacetan. Nah, dengan mengenali tanda-tanda peringatan dini ini, sistem bisa langsung kasih tahu administrator buat ambil tindakan pencegahan. Ini adalah pergeseran besar, dari reaktif menjadi proaktif. Nah, ini membawa kita ke sebuah pemikiran terakhir.
konsep kembaran digital ini punya kekuatan yang luar biasa. Kita udah lihat gimana konsep ini bisa melindungi jaringan komputer kita. Pertanyaannya sekarang adalah, di mana lagi kita bisa menerapkan ide canggih ini? Jaringan listrik satu kota, rantai pasok global, atau mungkin sistem transportasi publik? Coba deh Anda bayangkan, kemungkinannya hampir tak terbatas.